warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Diniyah wa kullu natin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI, Polri yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah majelis ini penuh barokah. Alhamdulillah hadir guru-guru kita, tokoh-tokoh yang dari Depok, ya Bu, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Ansor, guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abi Ansori, mudah-mudahan tambah barokah, amin. Termasuk istri dan keluarga dan anaknya. Anak-anak diam neng. Makanya bapak-bapak kalau bikin anak tuh bismillah dulu, jangan asal gabruk aja begini nih. Alhamdulillah Pak Wali Kota yang kita pilih Pak Sofyan Sauri, amin. Mudah-mudahan cepat dilantik, amin. Nanti program pertama janda-janda dikawinin insyaallah. Mana ada janda? Banyak. Guru saya seperjuangan yang sengaja diundang dan hadir malam ini, yaitu Abah Rod Bahar. Ini sejak mahasiswa bersama-sama saya dan 20 tahun baru ketemu. Alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Kemudian guru saya sama-sama qori, yaitu Kiai Dr. Dimyati Badruzzaman. Kiai sehat ya Kiai ya? Alhamdulillah. Dulu sama-sama qori. Dulu saya bukan penceramah qori ya. Ya. Cuman kata bapak saya, udah jangan qori ya, jangan jarang diundang, lu ceramah aja begitu katanya gitu. Jadi ini juara nasional ini, tingkat remaja ini. Ini kepaksa jadi penceramah. Guru saya Kiai Huda, Kiai sehat nih, alhamdulillah. Yang saya hormati. Nah kemudian guru politik saya, ini Al-Mukarram Bapak Babai Suhaimi. Dulu saya goblok politik, diajarin sama beliau, alhamdulillah saya ngerti politik, alhamdulillah. Saya bini saya politikin aja begitu, masya Allah. Punya amplop saya kurangin begitu, dia yang ngajarin itu, masya Allah, masya Allah. Ini terus nih, Pak Lurah, Pak RT, Pak Polisi, Pak Tentara, ada semua ya. Alhamdulillah, panitia, penyelenggara, para santri, wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Rasulullah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Alhamdulillah,
Dengan asbab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui guru kita Abi Ansori. Malam ini kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Hidayatul Ansor dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, sekaligus memperingati Isra Mi'raj nisfu Sa'ban, sekaligus menyambut bulan suci. Banyak banget acaranya, Masya Allah. Mudah-mudahan panitia dan mereka yang membantu acara ini insya Allah akan segera diganti oleh Allah dengan rizki dan pahala yang berlipat ganda. Kita pun yang hadir insya Allah karena cinta kepada Rasulullah, cinta kepada silaturahim, insya Allah kita akan dapat barokah dunia dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau wafat husnul khotimah, masuk surga, jumpa dengan Rasulullah. Pesantren Hidayatul Ansor tambah barokah, santrinya memperoleh ilmu yang manfaat, wali santrinya insya Allah barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Syukur yang kedua saya bisa hadir dari dulu, ini pelawak segini aja dari dulu Mas. Brengsek banget, ini kurang makan apa-apa sih dia, Masya Allah. Ini ceramah ngomong apa? Ini waktunya guru berapa menit nih? Salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, amin, fi fasadi ummati falahu mislu ajrin syahidin. Barang siapa umatku menghidupkan sunnah, tatkala waktu itu umat Islam sudah ogah menghidupkan Islam, betul Pak, betul? Itu pahalanya sama dengan mati syahid. Alhamdulillah. Itu aja yang saya bahas. Coba kita muludan udah banyak ya. Ya. Lagi sekarang sudah bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu ada 4 kehebatannya ya. Terusin apa jangan nih? Yang pertama, perpindahnya kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram. Itu bulan Sa'ban tuh. Nabi tiap hari tiap malam nangis minta kepada Allah supaya kiblat jangan ke Masjidil Aqsa. Dikabulkan oleh Allah di bulan Sa'ban. Lihat Al-Quran surat Al-Baqarah 143 kalau nggak salah. Nggak usah melotot begitu, kalem aja, nggak usah pakai pelotot. Di pengantar. Yang kedua, amin. Amin. Catatan amal kita, rapor lama diganti. Ini bulan Sa'ban nih. Makanya Rasulullah kalau 3 bulan tuh puasa supaya rapor dilaporkan ke Allah lagi puasa. Itu Rasulullah puasanya 3 bulan, tapi kita nggak usah, cukup Senin Kemis. Ini bulan Sa'ban nih, nanti nih Sa'ban kenaikan kelas itu. Makanya yang benar sekarang. Laki minta maaf sama bini, bini minta maaf sama laki. Ini biasanya yang banyak dosa laki apa bini? Laki, Masya Allah.
Emang waktu Nabi Isra Mi'raj kan kebanyakan di neraka tuh ibu-ibu, amin. Ditanya, kenapa Bu di neraka? Kenapa? Ngaku dosa sama laki enggak ngaku. Ini persoalannya ini. Kondangan cakep, arisan cakep, tidur sama lakinya, ya Allah. Utang pakai peniti, Masya Allah. Lakinya meluk kecolok, Masya Allah. Ngapa bang lemes, kutang lu goblok begitu, Masya Allah. Kondangan bedaknya pipa, hijaunya replon, bulu mata dibengkok-bengkok, pantat diputer-puter. Lah tidur sama laki remason, ya laki nyium batuk. Ngapa bang? Pipi lebu karbit, goblok begitu mah. Ada bini yang begitu, ada. Pengen saya kasih tahu supaya sadar, pengen kawin lagi, insya Allah sadar, bener-bener, Masya Allah. Emang bini kita kalau belum punya musuh nggak sadar-sadar, bener-bener, Masya Allah. Cocok lo, dia mau cocok, Masya Allah. Udah minta maaf. Laki juga begitu, brengsek sama bini, pelit, jangan banyak ngomong, dengerin. Sedangkan tugas laki kan tugasnya kan ayut imaha idaat am wa yaksuha idat tasa. Tugas laki nyari duit, tugas bini ngabisin. Makanya kalau nggak punya duit minta sama laki, ngomong nggak punya colong, begitu. Boleh halal daripada nyolong ayam tetangga. Praktekin besok. Saban tuh. Yang ketiga kehebatan saban nih, dengerin ya. Ya, turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Allah perintahkan baca sholawat. Ini di bulan Saban, perbanyak sholawat. Kalau kita sholawat 1 kali, yang jawab Allah 10 kali. Bukan Nabi yang jawab, saking mulianya Nabi. Kalau 10 kali 100 Allah yang jawab, 100.000. Rasulullah bersabda, kalau umatku tiap hari 1000 mati, roh aku yang jemput. Allah. Kalau pengen kaya, kata guru saya nih, habis subuh baca sholawat yang pendek Jibril 1000. Kenapa mukanya begini? Kan gak punya duit, betul. Kapan baca selawat? Jangan cengar-cengir, gua tabok bener-bener, Masya Allah. Inilah enaknya kiai, biar ngomong begini nggak dipecat, bener. Coba jadi menteri dipecat ngomong begini, Masya Allah. 1000. Terakhir, sholawat yang benar. Dan yang ketiga, yang keempat, yang paling penting, nanti malam nisfu Saban, doa diterima. Kumpul nanti di sini habis maghrib ya. Ya, habis maghrib tuh ya. Udah tinggalin dunia semua, tinggalin warung, tinggalin ngojek, betul. Tinggalin apa-apa aja, tuh malam nisfu Saban, doa lagi terima. 3 mintanya. Yang pertama, panjang umur, tetap iman Islam. Dengerin, Allah tuh sayang banget. Ciri-ciri orang dekat mati, duduk kaki bawahnya pegel aja itu mati tuh, Masya Allah. Udah duduk blonjor tarik mati dah tuh itu, Masya Allah. Udah ngaku duduk blonjor tarik mati. Yang kedua, banyakin rezeki, amin. Dagang maju, amin. Gaji naik, amin. Anak-anak jadi anak soleh, betul. Itu yang kedua tuh, lancar, utang biar kebayar, yang mau utang biar ada yang ngutangin. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, supaya wafat husnul
besok malam nisfu Sa'ban, kenaikan kelas. Dah, yang terakhir Maulid Nabi tadi. Salah satu melestarikan agama adalah lahirnya pondok pesantren. Maaf, karena Pak Jokowi sudah turun, saya bongkar sedikit ya. PBNU salah satu yang memperjuangkan lahirnya undang-undang pondok pesantren, ya ini manusianya. Sebab Gus Dur ngomong sama saya, Belanda ditanya oleh Amerika, ente lama di Indonesia, siapa musuh terbesar? Yaitu NU. Karena punya 100 juta, kekuatannya apa? Adalah pondok pesantren. Ini penting nih. Makanya zaman Pak Harto 23 tahun diacak-acak, NU tetap hidup. Karena kekuatannya NU di pondok pesantren, di tahlilan, di muludan, betul-betul, di rajaban. Kalau Muhammadiyah dimusuhin Pak Harto, setahun juga habis karena nggak punya tahlil dia. Tapi NU, jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan NU, hancurkan pondok pesantren. Biar paham. Kayaknya Ki Ma'ruf Wapres, mestinya Wapres tuh saya, bukan Ki Ma'ruf, mestinya. Bukan salah, emang saya guanya nggak mau, goblok, enak aja masa. Saya anak 9 dari 11 yang tidak boleh jadi pejabat. Karena ayah saya santrinya Mbah Sim As, hari enak jadi kiai aja tong. Emang apa Mbak, enakan jadi kiai, lu ngomel pulang diamplopin. Begitu kata ayah saya. Nah kalau pejabat kan gajinya tetap, begitu katanya. Enakan jadi kiai, tenang. Ngerti? Jangan salah ngomong, gua hajar ya, Masya Allah. Ini saya keluar dari jam 6 pagi belum pulang-pulang, lu hitung berapa amplop, bayangin, Masya Allah, Masya Allah. Udah nggak usah dihitung, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, makanya waktu muktamar di Lampung, maaf, Pak Jokowi presiden nggak diundang. Karena tidak mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Sehingga NU tidak minta sumbangan kepada pemerintah. Akhirnya NU bikin namanya koin muktamar. Biar tahu tuh. Koin muktamar. Akhirnya kami kiai-kiai sepuh silaturahim dengan baik-baik, ngobrol, bersyukur ada pesantren, alhamdulillah. Ada kiai, alhamdulillah. Ada ustadz, alhamdulillah. Ada ulama. Kalau nggak ada pesantren, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, pejabat ke neraka semua. Kata saya begitu. Emang apa? Kapan lurah ngajarin idgham biguna? Ayo jawab. Kapan RT ngajarin idhar? Mana RT? Ayo jawab. Kapan RW ngajarin ihfaz sakawi? Ayo jawab. Kapan presiden ngajarin caranya wudhu? Ayo jawab. Ini kan cerminan dari ketuhanan yang maha. Pendiri republik, ketuhanan ditaruh di yang pertama agar 4 sila di bawah jalan. Betul betul. Hancurnya Indonesia karena sila pertama tidak pernah dibiayai. RT digaji, RW digaji, lurah digaji, kiai kagak digaji. Iya.
Muliaan mana gua sama RT? Ayo jawab. Coret aja ketuhanan. Sholat rajin, puasa rajin, umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Kalau keimanannya syirik, neraka jahanam. Ini hancurnya Indonesia sekarang ini gara-gara iman rusak. Masa pagar laut dipagar? Masa laut ada sertifikat? Nyolong ayam 5 tahun, korupsi 300 triliun 6 tahun setengah. Kenapa? Karena ahlaknya bagus, kan setan ya. Makanya kalau ada kesempatan kita korupsi aja yang banyak. Nanti pas sedang di sidang tasbih aja bawa Allah 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 gitu aja. Ini kan iblis banget ini yang begini. Makanya presiden mengatakan hukum 50 tahun. Makanya kita orang NU, masyarakat Depok wajib mendoakan Pak Prabowo biar panjang umur, betul? Biar santet nggak kena Prabowo. Bagaimana kalau Prabowo sampai 2 tahun mati, gantinya aduh gantinya mau jadi apa Indonesia ini? Kalau lagi lapar begini nih, biasanya kan disuruh makan dulu, ini mengobrol mulu, dikasih air aja gelas gede banget, Masya Allah. Tapi karena satu guru kita nggak boleh marah, satu guru nggak boleh. Hancur Indonesia gara-gara apa? Ketuhanan kagak dipikirin. Udah jangan banyak ngomong. Apalagi Mendikbud yang dulu 40% anak SMP SMA yang perempuan sudah tidak perawan. Supaya aman, anak SMP SMA kalau sekolah wajib bawa kondom. Setan banget akhirnya. Nah kita kiai datang ke kantor yang ngamuk. Bayangin. Udah segini aja. Itu yang teriak janda apa perawan tuh? Bayangin. Hancur. Ini penyebabnya ketuhanan gak dipakai. Jadi kalau nggak kiai nggak ada ulama, habis Indonesia dari dulu. Ini cengar-cengar begini nih, jangan dianggap manfaatnya. Allah yang berfirman hadis qudsi, ad-dunya mal'un wa mal'unun fiha illa dzikrullah. Dunia ini sudah lama Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya ketidakadilan, banyaknya kemungkaran. Tapi aku lihat di Indonesia banyak Islam ahli sunnah wal jamaah muludan, tahlilan, rajaban, suara la ilaha. Akhirnya adab itu aku angkat tinggi-tinggi karena masih ada di pesantren Hidayatullah gini hari masih ngaji. Ini acara begini manfaatnya untuk kita ada, untuk keluarga ada, untuk Depok ada, untuk bangsa ada. Kalau nggak ada kita hancur. Tapi kapan pemerintah mikirkan kita? Kecuali Pak SS nanti setelah dilantik. Sallallahu Nabi Muhammad 20 tahun wali kota nggak pernah mikirin kiai, nggak pernah. Karena wali kotanya bukan orang Depok. Sekarang mau orang Depok. Apa sih yang dipikirin wali kota? Saya pesantren di Depok 20 tahun gak pernah diinjak oleh wali kota. Karena ngedukung dia, enggak. Setan banget kata saya. Padahal dulu temen banget. Gara-gara beda pilihan saya gak pernah ditengok-tengok, brengsek banget masa. Udah segini aja terus nih.
Saya ini kiai bukan tukang parkir loh. Terus enggak punya akhlak banget, terus. Ini sebetulnya pesantren model apa sih nih, Masya Allah. Hancur, Pak. Saya coret, ketuhanan coret. Allah, habis lihat aja. Kata Nabi kan begitu, kalau sudah iman enggak ada, agama enggak, yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Dunia diubar tapi lupa mati. Ya Allah, jangan korupsi 1 miliar, 1 perak makan warayat, neraka selama-lamanya. Ini kalau lagi ngaji begini kayaknya sadar, iya. Alhamdulillah 5 hari kita dipanggil mau tanda tangan. Alhamdulillah. Di YouTube ada tuh di YouTube. Setelah saya tanda tangan undang-undang pondok pesantren, maka saya berharap tahun 2030 yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan tentara polisi wajib menerima alumni pesantren, terutama yang hafal Quran. Kenapa? Karena akhlaknya. Karena ada masukan dari Syekh innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in umu akhlaquhum dabut. Tegaknya bangsa kalau bangsa berakhlak, hancurnya bangsa kalau akhlak rusak. Percis sekarang Indonesia. Dikit-dikit juga hancur. Kalau nggak ada perubahan. Saya ngomong sama Menteri Dikbud, Menteri Agama, mana pelajaran akhlak, mana pelajaran agama di sekolah sekarang? Nah, sekarang anak nggak mondok, betul apa betul? Rukun wudhu nggak bisa, rukun sholat nggak bisa, mani junub nggak bisa, betul apa betul? Rukun sholat nggak bisa, langsung masuk perguruan tinggi umum. Neraka semua. Udah jangan banyak ngomong. Wudhu belum bisa, sholat belum bisa, batal wudhu belum bisa, sahnya wudhu belum, langsung perguruan tinggi. Betul apa betul? Enggak ada pelajaran agama, mau jadi apa? Ini kalau lagi ngaji begini kayaknya sadar ya. Ternyata ada masukan. Di Amerika ada namanya UNESCO. Ibu-ibu Amerika tahu nggak? Serong Idul goblok enak banget. Serong Idul. Payung. Meneliti pesantren setahun tanpa sepengetahuan pemerintah. Nggak ngomong-ngomong. Begitu sampai ke Amerika ngomong, lembaga pendidikan di dunia yang melahirkan anak didiknya menguasai dunia dan akhirat adalah lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Alhamdulillah. Karena mempunyai tujuan learning to be, learning to have, learning together, learning to do. Begitu kata dia. Ibu-ibu ngerti nggak ngomong begini? Udah saya terangin ya. Kehebatan pesantren yang pertama, belajar agama langsung praktek. Jujur, anak kita di rumah kapan sholat berjamaah? Begitu mondok? Wajib. Anak kita di rumah kapan malam Jumat ngaji Yasin? Begitu mondok? Ayo. Anak kita di rumah kapan ngaji Quran, menghafal Quran? Begitu mondok? Ayo, mari berpikir. Secara jernih. Ayo secara jernih. Kapan anak kita di rumah ngaji tajwid, rukun iman, rukun Islam? Begitu mondok? 1, 2,
Di sini ada sekolah SMP ya. Bahasa Arab bisa, tajwid bisa, Quran bisa, fikih bisa, hadis bisa, matematik bisa, fisika bisa, IPA bisa, biologi bisa, komputer. Apa yang tidak ada di Hidayatul Ansor? Ayo jawab. Jujur, jujur, jangan musuhin pesantren, neraka. Ayo jawab. Gak usah batuk, diam aja. Saya di profesor, ngerti bahasa batuk. Tinggal ngomong aja, gue baru tahu. Begitu aja udah pakai batuk-batuk segala, Masya Allah. Apa yang tidak ada di pondok sekarang? Apa yang tidak ada? Maaf, saya punya anak laki 5, 4 luar negeri semua. Doktor-doktor, profesor. Dari Mesir, tafsir aja. Dari Madinah, hadis aja. Benar-benar begitu pulang, Pak, nggak ada yang malahkan pesantren. Emang apa tong? Ya saya mah jurusan aja, tapi di pesantren Indonesia apa yang nggak ada? Agama dapat, umum dapat, silat dapat, betul. Karate dapat, sampai ilmu pelet ada. Pelet. Supaya bini nurut, kasih undur-undur. Begitu Mas. Apa yang nggak ada di pesantren? Ini dari kecil mondok. Udah anak-anak keluar aja, jangan bercanda ya. Udah ada keluar, makanya besok anak-anak jelu belakang. Terus nih, apa yang nggak ada? Makanya anak keluar pesantren, apa yang nggak bisa? Kuli yes, semua yes, apa yang nggak bisa? Yang ketiga, ini penting. Pondok pesantren mewakili orang tua yang tidak ngerti agama. Betul apa betul? Ini selama ini cuma anak durhaka. Bapak emak durhaka juga banyak. Dengerin mak. Enak aja. Tugas ngedidik agama bukan tugas kiai, bukan tugas ulama, tapi tugas bapak dan emak. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Dengerin bapak durhaka, emak durhaka, dengerin. Siapa yang paling pokok? Emak. 75% tugas emak ngedidik anak, bapak 25%. Kenapa? Bapak tugasnya nyari duit. Betul apa betul? Dengerin. Makanya umumnya rumah tangga yang mati dulu umumnya laki dulu. Amin. Mahasiswa nanya, Kiai kenapa rumah tangga kok yang mati laki dulu? Begitu, jarang bini dulu. Karena mahasiswa kan ilmiah jawabnya ya. Anak-anak jangan pulang pergi mulu. Duduk atau di luar aja. Jangan ganggu. Lagi ngomongin babalu. Awas. Terus nih, kalau di kampung nggak usah ilmiah, yang penting nyengir kan gitu ya. Kenapa laki pada mati duluan? Karena setruk dimintain duit mulu sama bininya. Begitu. Itu kalau di kampung. Kalau mahasiswa nggak begitu. Kenapa laki mati duluan? Sebab kalau punya anak, dengerin ya, laki mati mah hidup, anak keurus. Betul apa betul? Punya anak 3, laki mati mah hidup, anak keurus enggak? Keurus. Mana contohnya? No ayam. Lah itu ayam kan janda semua itu ayam. Ada juga selingkuhan. Lah punya anak 5, ayam nggak ada lakinya, kakak kukuk hidup. Nah sekarang ibu punya anak 5, laki hidup, ma mati, aduh.
Apalagi kawin lagi laki, aduh. Udah nggak bakal ngurus anak, ngurus bini barunya aja ya. Ya, saya kan ketua kiai se-Indonesia. Ada kiai bininya mati jam 2 nelpon, ada apa kiai? Lapor apaan? Bini baru mantap. Emang apa? Kentutnya aja bau duren, brengsek banget. Entah juga lama-lama bosok begitu. Saya juga begitu pertama kali nikah, dikirain bini nggak pernah kentut, bener. Begitu punya anak 2, miring pret, bangun pret, begitu. Ternyata ada penelitian di Eropa bahwa suami ngisep kentut bini merupakan vitamin B kompleks, begitu katanya mah. Makanya tolong laki kentutin terus. Terus nih. Itu coba kalau emaknya hidup, betul. Nah sekarang emak ngaji nggak bisa, fikih nggak bisa, Quran nggak bisa. Pokoknya emak nggak bisa apa-apa dah, tapi pengen masuk surga. Ini emak dulu ya Pak, Bapak belakangan ya. Kesimpulannya emak kagak ngerti agama tapi pengen masuk surga. Dengerin, jangan ada yang ngantuk ya. Enggak ngerti agama tapi pengen masuk surga. 2 caranya, dengerin mak. Yang pertama, ntar pulang ngomong sama lakinya, Bang, setelah saya dengerin ceramah muridnya Abi Ansori, ternyata bini itu bukan masak doang, ngajar fikih, ngajar tajwid, ngajar wudu, ngajar akidah. Sedangkan saya kan gak ngerti Bang. Gini aja Bang, supaya abang ke surga ya saya ke surga, anak ke surga, saya ridho, saya ikhlas, silakan abang nikah lagi. Dengan siapa Bu? Dengan ustazah untuk ngajarin anak kita. Begitu. Jadi kalau ibu nggak bisa ngajar agama, untuk wakil ibu kawinin sama ustazah untuk ngajar anak kita. Bagaimana bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Ciri-ciri di kiamat kiai dilawan nenek-nenek, udah begitu aja masalah. Jadi nggak setuju nih, nggak usah marah. Ini cara yang kedua. Dengerin, kalau ibu nggak ngerti agama, walaupun ngerti agama nih Bu, dengerin ya. Kalau ngajar anak sendiri kurang sabar, contohnya saya kalau ngajar anak orang saya sabar, tapi ngajar anak sendiri. Makanya saya punya anak 8, tidak ada tamat SD mondok, nggak ada. Naik kelas 5 udah mondok, saya gebugin mulu. Bobo, mondok aja, kenapa? Bapak galak, begitu. Tanya anak-anak saya, tidak ada anak saya 8 yang tamat SD baru mondok, enggak, emang saya gebugin. Kenapa? Orang tua ngajar anak kurang sabar, tapi ngajar anak orang. Saya punya pesantren 5, punya kampus 2, paham bener. Jangan diakalin. Dengerin. Jadi kalau ibu nggak ngerti agama, kalau pengen masuk surga, amin. Ini cara kedua ya. Anak wajib mondok ke pesantren Hidayatul Ansor. Setuju? Ya kan tadi udah batal. Itu yang ngomong mulu bininya siapa sih? Janda, kalau janda ayo naik mobil saya. Polisi tenang aja, urusan saya ini. Ntar pulang ngomong,
Tong. Pindahin SMP di mana-mana. Ini yang baru ada SMP ya? Emang apa, Bu? Lu mondok Hidayatul Ansor, nggak mau mak. Nurut mau urus, nggak nurut mah cekek. Gitu aja. Lama pulang ngaji galak banget, dengerin toh. Emak nggak bisa ngaji toh. Apalagi baba lu lebih goblok dari emak. Nah lu nggak bisa ngaji lagi, ntar kita ke neraka rombongan sama Metro Mini goblok. Nah supir baba lu, kenaik emak, penumpang lu. Kata malaikat, kemana Bu? Neraka. Langsung amin, begitu. Dengerin. Tapi kalau lu mondok di Hidayatul Ansor, baba di neraka, emak di neraka, amin. Nah lu malam Jumat di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, pindah ke surga. Pak, pindah ke surga. Wahai malaikat, apa yang menyebabkan kami pindah ke surga? Anakmu yang sedang mondok di Hidayatul Ansor ngirim Yasin, ngirim doa, ngirim tahlil yang bayarannya nunggak 3 bulan. Walaupun bayaran nunggak, doa tetap sampai. Apalagi sampai punya anak hafal Quran. Man qara'al Quran fastadharahu fahalla halalah wa harrama harama adkhalahul jannah. Singkatnya, kalau kita punya anak hafal Quran, 10 keluarganya, emaknya, bapaknya, uaknya, encingnya, walaupun di neraka diangkut masuk surga gara-gara punya anak hafal Quran. Makanya saya tahadus binimah, 8 keluarga wajib 1 ada yang hafal Quran. Itu keluarga saya. Kiai kenal banget menantu saya, 12 tahun sudah hafal Quran, anak pertama. Wajib anak saya harus ada yang hafal Quran. Nitip saya nanti mati diangkat oleh cucu saya. Itulah pentingnya pesantren. Sebab kata Nabi, warisan terbaik tatkala orang tua meninggal dunia, meninggalkan anak soleh dan solihah. Selesai. Itulah pesantren. Harta triliunan no way. Duit kontrakan 700 tidak ada gunanya. Betul betul. Duit triliunan mati nggak ada gunanya. Tapi anak soleh sadar, orang sini sadar. Besok pindahin semua ke sini. Gila ngaji begini pelatat pelotot. Hidup kata Nabi 62 tahun cuma sejam setengah. Di kuburan triliunan tahun, di padang mahsyar triliunan tahun. Apalagi nanti surga neraka triliunan tahun. Kenapa tergoda oleh dunia yang singkat ini? Santren, selamatkan anak-anak kita. Insya Allah kalau kita yang tua selamat, amin. Tapi bagaimana dengan anak-anak tatkala kita mati? Duduk neng, duduk. Wah sembur lu, kencing mulu. Tolong Pak, saya ngomong begini karena saya merasa udah tua. Waktu muda saya nggak berani ngomong begini. Makanya saya minta kursi karena saya udah tua. Saya dari sini ke sini 75, tapi dari ke sini baru 27. Kenapa? Karena sarungan. Ada penelitian. Bener, di Inggris tuh 4 anak dengerin ya.
40% anak muda burungnya nggak bangun. Awas. Karena terlalu sering pakai celana dalam yang mengandung polisterol. Hati-hati. Sekarang nggak bisa dibohongin karena ada medsos sekarang. Lihat kemarin di Jerman kan, berapa ribu orang baca syahadat karena masuk Islam, bukan karena pengajian, karena medsos. Kenapa? Mereka lihat orang Islam mabok enggak, judi enggak, main cewek juga enggak. Mereka tertarik. Lihat California, semua habis tapi masjid utuh. Ada apa? Berbondong-bondong ribuan masuk Islam. Sekarang nggak bisa dibohongin, nggak bisa, ada medsos. Dulu dibohongin, nggak ada medsos. Sekarang rakyat nggak bisa dibohongin, medsos. 40% nggak bangun burungnya. Kenapa? Terlalu sering pakai celana dalam yang mengandung poles. Pantas NU mewajibkan sarung, mantap. Makanya kiai mah nggak ada yang kondor, nggak ada. Kenapa? Udaranya kenceng kiai mah bener. Ayo mana kiai kondor, nggak ada. Makanya kiai mah anaknya banyak, ceprot jadi orang sehat mah. Pulang kedodoran. Itu yang ngomong mulu tuh perawan apa janda sih? Kok perawan suaranya sember banget sih? Ini pesantren menyelamatkan kita, dengerin. Selama ini anak durhaka, malam ini judulnya orang tua durhaka terhadap anak. Yang nggak pernah ngajarin wudhu, nggak pernah ngajarin Quran, nggak pernah ngajarin sholat, itu orang tua durhaka terhadap anak. Sadar. Untung di sini ada pesantren. Bersyukurlah ada pondok pesan. Titipkan kepada Abi Ansori, bapak silakan nyari duit, anak ngurusin rumah, anak titipin pesantren, insya Allah berkah. Tidak ada orang tua melarat gara-gara anak mondok. Kenapa? Saya kalau rapat wali murid, bapak ibu kalau lihat santri jangan suka doain santri, tapi ngerengek minta doa dari bapak anak-anak di pondok, karena doanya langsung diterima karena mereka sedang jihad fisabilillah. Minta doa sama anak, tunjukkan kepada saya anak yang mondok orang tuanya usahanya bangkrut, tunjukkan kepada saya. Tiap sholat anaknya mendoakan orang tua. Allah, mana enggak jihad? Jadi anak santri sedang jihad. Yang keempat, dua lagi. Pondok pesantren kata Amerika ini lembaga pendidikan yang kaderisasi pemimpin di masa yang akan datang. Betul Pak? Betul. Karena Wali Songo bikin pesantren ngikut konsep Rasulullah. Wah, jam berapa sih udah nih? Wah, udah jam 2 ini. Ceramah satu lagi guru saya. Rasulullah bersabda, dengerin, oi, ini anak-anak keluar aja neng, keluar aja neng, keluar aja neng, lagi ngomongin babal. Tolong panitia dong, ini pindahin dulu dong, ini keluar dulu, pindahin dulu dong. Ngeganggu. Ntar kalau udah ada kue baru kesini lagi ya. Ntar kalau ada kue baru kesini. Untuk anak-anak nanti ditambah duit 2 juta untuk anak-anak. Sebentar neng, sebentar aja. 50 menit lagi. Sebentar, sabar neng, sabar. Udah duduk situ aja. Ya duduk, minta dipangku sama menyalu. Sebentar maaf ya. Ya, udah tua keganggu ya. Ya. Rasulullah tanpa Nabi diciptakan dunia ini enggak ada. Lalu bagaimana cara mendidiknya? Waktu Nabi kecil tidak pernah merasa enak. Tolong catat. Nabi paling mulia
Waktu kecil Nabi Muhammad nggak pernah bahagia. Waktu kecil. Catat Bu. Lahir yatim. Bayangin. Lahir udah yatim. Allah. 6 tahun emak meninggal. Manusia paling mulia 6 tahun udah baba kagak, emak kagak, bayangin. Ini protokol udah batuk, artinya udah kiai, begitu artinya udah tenang dikit. Ini nyelesaikan ini dulu ya, udah tahu. Pak polisi, Pak tentara, bayangin. Nabi 6 tahun baba udah kagak, emak kagak. Ayo. 6 tahun sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Mu, baru merasa enak. Kenapa? Karena nenek kakek nggak pernah ngomelin cucu, nggak pernah, betul apa betul? Kalau nenek ngomelin cucu, babanya ngamuk. Hanya 2 tahun merasa nikmat. Ingat. Tapi menurut Rasulullah, jangan lama-lama anak diasuh oleh kakek nenek. Kenapa? Masa depan cengeng, bahaya. Ingat. Makanya Bapak Ibu kalau pengen anak sukses masa depan, gebugin mulai besok. Kayak tentara, polisi digebugin mulu, makanya sukses itu. Gebugin besok, paling gagang sapu, peletak peletuk. 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib, betul apa betul? Abu Thalib ini bisa ngedidik anak, cuman miskin anak banyak. Biasa orang miskin anaknya banyak, itu biasa. Karena nganggur, jadi bini bunting lagi, orang nggak kemana-mana begitu. Bikin anak mulu. Masya Allah. Akhirnya pamannya nggak mau begini, sayangku Muhammad sini, kau tinggal dengan paman, makan dengan main dengan abangmu, tidur dengan abangmu. Tapi maaf Muhammad, paman ini anak banyak. Kadang-kadang pagi makan, sore enggak, sore makan pagi. Kamu tolong makan nyari sendiri. Dalam sejarah Nabi 8 tahun sudah ngangon kambing. Tolong catat. Manusia paling mulia 8 tahun ngangon kambing. Sengaja nih kita untuk orang tua cara mendidik anak. Timbul pertanyaan, apakah Allah nggak bisa melahirkan Nabi Muhammad dari seorang kaya raya? Bisa. Apakah Nabi Muhammad tidak bisa Allah melahirkan Nabi Muhammad dari seorang kaisar yang kakinya nggak pernah nginjek tanah? Bisa. Kenapa menderita? Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ini contoh buat umat Rasulullah cara mendidik anak supaya sukses. Caranya bagaimana? Ya kayak saya, dari kecil dibina yang benar. Modelnya apa? Masukin pesantren, betul. Coba di rumah orang kaya ada pembantu, semua dilayani. Begitu mondok, pakaian sendiri, makan nyuci piring ngurusin pakaian diri, makan bel, tidur bel, istirahat bel, tahajud bel. Bukankah itu disiplin kayak tentara dan polisi? Ayo jawab. Kalau anak 6 tahun di pesantren disiplin begitu, masa depan persis kayak saya. Apa yang tidak bisa? Di rumah biasa makan enak, betul. Tapi di pondok wajib tahu tempe. Kalau pesantren nggak ada tahu tempe, itu pesantren harus dibakar. Bid'ah dolalah. Dengerin.
Bukankah itu disiplin? Ini penting buat anak-anak. Itu cara mendidik anak, bukan di nang neng, ini makan chicken, McDonald, Kentucky, hotdog, modar anak-anak. TV pesantren, betul. Udah makan enak kayak nggak enak kayak pokoknya modal bau, udah begitu aja, udah masya Allah. 6 tahun di pesantren, masuk kampus selesai. Contohnya saya, apa yang nggak bisa? Pesantren. Ini kalau pengen tahu anak sukses dari kecil, nang neng nanti bapaknya mati, emaknya mati, ngadapin persoalan yang bisa nangis. Tolong catat. Kehadiran pesantren di sini bersyukur, wajib didukung. Betul Pak, betul. Caranya masukkan pesantren ke sini, kalau ada duit bantu supaya dibangun lagi. Ada pembebasan tanah, buru-buru kita masuk. Terutama yang sudah pusing-pusing, yang pegel-pegel, tanahnya cepat mati, buru-buru jual, kasih ke pesantren. Begitu, masya Allah. Ini penting. Coba kalau di sini bukan pesantren dibangun, bagaimana masyarakat sini? Tiap hari ada anak sekian puluh baca Yasin, baca Tahlil. Bukankah kampung ini tambah barokah? 12 tahun baru diajak dagang, 16 tahun ngelamar kerjaan. Tolong catat, Nabi ngelamar kerjaan, proses hidup. Siapa yang punya bosnya? Siti Khadijah. Hidup tuh perlu proses. Tidak kun fayakun langsung jadi Nabi Muhammad, enggak. 20 tahun langsung direktur ekspor impor, Nabi kaya, konglomerat. 25 tahun Siti Khadijah janda, 42 tahun tertarik, akhirnya nikah. Makanya nanti tamatan sini udah sukses, kawinkan dengan janda umur 40 tahun. Begitu. Itulah proses hidup, betul Pak, betul. Cara mendidik anak, betul Pak, betul. Di pesantren 6 tahun tamat selesai, betul. Dunia selamat, akhirat. Yang terakhir kehebatan pesantren melahirkan anak-anak yang berakhlakul, sama guru hormat, sama orang tua hormat, sama masyarakat hormat, amin. Sebab ujung daripada Islam adalah akhlakul karimah. Sholat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, sama tetangga enggak akur, ayo jalan. Makanya nanti dalam nisfu Sa'ban Allah akan ampuni dosa-dosa semua umat Islam kecuali 2. Yang pertama, yang punya syirik. Yang kedua, ama saudara kagak akur, ama saudara kagak. Dah segini aja. Saya berharap besok semua anak pindahin ke sini semua ya. Ya, bila perlu emaknya mondok lagi, emaknya. Mari kita dukung Pondok Pesantren Hidayatul Ansor. Mudah-mudahan santrinya tambah berkah. Rencana pembebasan tanah untuk memperlebar pesantren segera terselesaikan. Guru-gurunya barokah, santrinya barokah, pengasuhnya barokah, dan masyarakatnya barokah. Amin. Pak SS mudah-mudahan cepat segera dilantik ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa memajukan Depok 5 tahun ini ya. Entar 5 tahun kita pilih lagi ya. 10 tahun jangan suka demo. Kalau ada apa-apa datang aja ke rumahnya. Pak Wali bukan begini, kudunya begini, kudunya begini. Jangan suka ngomong di mana-mana ya. Ya, kita udah kepilih bersama-sama. Kita tanggung jawab bersama-sama. Ini Pak SS orang kampung sini, kalau ada apa-apa kita ngomong yang baik-baik, jangan diapa-apain ya. Ya, saya sudah ngomong, kemarin ada perda pesantren, 20 tahun sudah ada, tapi tidak dilaksanakan. Tidak ada bantuan untuk pesantren, tapi beliau sudah janji mulai tahun ini saya dilantik, undang-undang tentang perda pesantren akan dilaksanakan. Alhamdulillah. 20 tahun perda pesantren sudah ada, tapi enggak ada bantuan, kagak ada. Makanya lihat guru pesantren bengek-bengek, masya Allah. Di mana-mana perda pesantren udah jalan, karena sudah ada undang. Kenapa di sini enggak jalan?
Yang jalan punya PKS aja, selain PKS nggak pernah. Terus langsung pecatin saya karena bukan PKS, saya kan PKB, saya makan PKB. Saya ini PKB banget ini. Kenapa PKB? Karena yang dirikan NU. Jadi kalau ikut PKB mati sama Gus Dur, amin. Nah kalau ikut PDI mati sama Megawati, begitu Masya Allah. Kalau ikut Golkar mati sama Pak Harto, begitu Masya Allah. Saya mah Gus Dur, saya mah Gus Dur. Ngapa cengar-cengir? Kita udah janji insya Allah perda pesantren di mana-mana udah jalan, betul-betul. Udah betul, apa betul? Nah kenapa pesantren nggak diurusin? Punya dia doang lah, punya kita yang NU. Nggak usah batuk, pakai batuk segala, Masya Allah, Masya Allah. Ini sini pesantren model batuk apa ini, Masya Allah. Pantesan orang pesantren kalau punya utang begini bawahnya batuk aja bawahannya, Masya Allah. Mudah-mudahan tanah cepetan bebas, amin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dampaknya, dan mohon maaf pesan saya yang terakhir, keberkahan ngaji pulang setelah doa. Allah sangat marah kalau ngaji sebelum doa sudah pulang. Masih ada guru saya akan ceramah ya, tungguin, rencana akan ditutup jam 1:30. Langsung doa ya, jangan pulang dulu sebelum doa, kecuali kiai boleh pulang duluan. Masya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.